Ya, lagi rame ini adalah Ganjar Pranowo dilaporkan oleh IPW ya, Indonesian Police Watch ya, karena ada dugaan gratifikasi kepada dari Bang Jateng kepada Ganjar Pranowo. Oke, gue garis bawahi, gue nggak membela siapapun ya. Gue di sini berusaha untuk netral ya. Gue juga nggak di-endorse oleh siapapun. Jadi begini guys, gue itu capek sebenarnya dengan keadaan politik kita tuh. Gue paling benci sama orang yang bilang pemilu itu adalah pesta demokrasi. Bullshit lah. Gue nggak pernah percaya kalau pemilu itu ada pesta demokrasi. Kenapa? Pada akhirnya ring tinju kok, ya kan? Yang satu gugat sana, yang satu gugat sini, yang satu inilah, yang satu itulah. Gitu. Semua adalah perang kepentingan. Nggak ada pemilu itu pesta, nggak ada. Kayak contoh kasusnya Ganjar Pranowo ini, yang satu oposisi ingin mengajukan hak angket karena salah satunya menolak dari hasil real count KPU gitu kan. Tapi di sisi proaktif gitu kan, ini menggugat salah satu pihak. Jadi ini namanya apa? Ini namanya pembodohan masyarakat. Jadi apa sih gitu loh? Semua itu hanya numpang dan mendompeng untuk mencari nama bahwa kita yang terbaik, dan kita yang terbaik. Nggak ada yang bicara masalah guyup mengguyup gitu loh. Gue capek, makanya kenapa sih pemilu itu disebut pesta? Nggak ada, semua itu perang kepentingan aja gitu loh. Gue tuh salah satu orang yang paling pesimis yang adanya pemilu, karena kita tuh belum pantas sebenarnya untuk pemilu kali ini tuh. Kenapa? Karena balik lagi pada dasarnya IQ atau kecerdasan rata-rata orang Indonesia itu rata-rata lulusan SD dan SMP gitu loh. Mereka itu selesai dengan masalah money politik gitu kan, selesai dengan masalah bansos, ya udah selesai sampai situ. Tapi nggak ada yang bertujuan dalam mencerdaskan bangsa. Makanya bullshit yang disebutnya revolusi mental gitu loh. Bullshit lah. Gak ada yang namanya revolusi mental gitu loh. Yang ada membodohi mental ya. Jadi gue kadang sedih sama cita-cita Soekarno bahwa negara kita itu harus berdiri di kaki sendiri. Ya pada akhirnya gue percaya pada akhirnya kepada omongan Soekarno yang bilang beratku melawan penjajah, tapi lebih berat adalah kalian melawan saudara sendiri. Ya inilah akhirnya kita melawan saudara sendiri gitu. Kalian suka nggak sih kalau Indonesia itu nggak akan kemana-mana? Semakin banyak investasi asing masuk, kita bukan semakin pintar, tapi kita semakin bodoh karena kepentingan elit. Kita tuh semakin bodoh dengan kepentingan oligarki. Itu yang memberi gue tuh kayak, gue tuh pantas gak sih jadi orang Indonesia kan gitu. Kok gini amat gitu Indonesia tuh. Makanya kita masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, kita harus balik lagi baca pembukaan Undang-Undang 1945. Apa cita-cita bangsa itu ada di situ. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalian harus pilih pemimpin yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan masalah makan siang gratis saja, tapi bagaimana membangkitkan masalah mental, bagaimana mencerdaskan lewat pendidikan, bagaimana masyarakat disejahterakan dengan masalah kesehatan yang terjamin, tidak adanya stunting. Itu yang gue pengen. Jadi gue berharap siapapun nanti presidennya, tolonglah bawa cita-cita pembukaan dasar Undang-Undang Dasar 1945 ini kembali digaungkan gitu loh. Karena sekarang udah nggak ada. Kayak kita tuh selama ini membuka buku Undang-Undang 1945, kita tutup lagi. Wah buta lah, karena apa? Duit lebih ngalir, lebih banyak dari asing. Gue bukan anti asing, bukan. Kita butuh investasi asing. Tapi larinya kemana gitu loh. Outputnya tuh kemana? Larinya kemana? Bukan ke masyarakat, tapi ke oligarki. Banyak kok yang sampai detik ini masih tertinggal masalah sekolah, masih kok pada saat ini yang tertinggal dengan masalah ekonomi. Jadi ini terutama untuk anak-anak yang masih di umur 18-an sampai 30-an gitu. Yuk kita bareng guyup mengguyup gitu loh. Bekerja sama, ayo kita rangkul dengan kekuatan yang ada, dengan skill yang ada gitu loh. Untuk apa? Untuk bisa membuat gerbong bagaimana kita bisa menjadi Indonesia lebih maju lagi. Jadi kayaknya ini yang lebih tabu lagi. Indonesia emas di 2045 itu apa? Orang gue masih lihat kok di Papua masih banyak yang terlantar, masih banyak akses yang masih sulit ya. Nggak bisa butuh 100 tahun, 200 tahun. Masalah 2045 itu emas ya, itu gue hanya mempertanyakan satu.
Apa itu cita-cita bangsa Indonesia? Hanya sekedar sampai 2045 aja. Gua ngomong seperti ini bukan gua so jago, tapi gua merasa resah. Dengan keadaan sekarang, Indonesia makin mengkhawatirkan. Apalagi dengan masalah, jadi bullshit lah masa revolusi mental. Kalau ada yang setuju dengan gua, silahkan komen di kolom komentar. Dan gua harap kita saling mengguyup di kolom komentar. Ada banyak ide dari kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Gua senang untuk menerima. Itu.